Halo, nama saya Anas Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal solusi untuk evaluasi pengembangan sistem informasi pertanahan di Badan Pertahanan Nasional. Saya di sini menjelaskan ini untuk memenuhi tugas besar kedua mata kuliah komunikasi data saya. Sebagai kata pengantar, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Penulisan proposal solusi ini bertujuan untuk mencoba memberikan perspektif baru dalam suatu paper. Dalam penyusunan proposal ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari kesempurnaan karena pengalaman dan pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi terciptanya proposal yang lebih baik lagi untuk masa mendatang. Jakarta, 11 Juni 2021, Anas Kusuma. Ini berikut daftar isinya. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menciptakan peluang untuk menyediakan sistem informasi pertahanan atau SIP yang lebih handal dan efisien. Pengguna data dan informasi pertanahan menurut penyedia layanan informasi pertanahan yang baik. Badan Pertanahan Nasional atau BPN sebagai lembaga pemerintah penyedia layanan informasi pertanahan telah berusaha mengakomodasi tuntutan tersebut. Sejak dekade silam, pengembangan SIP telah dilaksanakan. Tidak banyak dokumentasi berupa paper ilmiah yang merekam perkembangan SIP di lingkungan BPN. Paper ini disusun dengan tujuan mendokumentasikan perjalanan pengembangan tersebut, disertai ulasan kritis berdasarkan teori pengembangan sistem. Hasil penelitian ini menjelaskan beberapa SIP dari berbagai perspektif dan menggarisbawahi beberapa peluang dan tantangan pengembangan SIP di masa yang akan datang. Tujuan dibuatnya proposal solusi ini yaitu melakukan identifikasi permasalahan pengembangan sistem informasi di BPN. Kedua, menguraikan tentang pengaruh teknologi dalam mendukung program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL. Kemudian yang terakhir, melakukan analisa terhadap sistem informasi yang digunakan pada Badan Pertanahan Negara atau BPN. Batasan masalah. Sistem informasi yang diimplementasikan oleh Badan Pertahanan Negara terdiri dari yang pertama adalah Line Office Computerization atau LOC. Kedua, komputerisasi kegiatan pertanahan atau KKP. Kemudian teori pengembangan sistem informasi yang dilakukan pun terdiri dari yang pertama ada System Development Life Cycle atau SDLC. Kedua, Enterprise SIG. Kemudian landasan teorinya, komunikasi data adalah proses pertukaran data atau pengiriman data dari sumber ke tujuan. Hal yang penting dalam melakukan komunikasi data adalah jenis komunikasi yang digunakan. Apakah menggunakan kabel, infrared, atau menggunakan frekuensi. Secara umum, diagram blok komunikasi data sederhana seperti gambar di bawah ini. Pertama, sumber, kemudian ke transmitter, selanjutnya ke media transmisi, kemudian ke receiver, dan terakhir ke tujuan. Penjelasan dari blok diagramnya. Yang pertama, sumber, masukkan data atau informasi yang akan dikirimkan ke tujuan. Kedua, transmitter, jenis komunikasi yang digunakan dalam melakukan komunikasi data. Ketiga, ada media transmisi atau jalur transmisi yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan. Keempat, ada receiver, penerima sinyal yang dikirimkan melalui media transmisi untuk kemudian dikirimkan ke tujuan. Kelima, ada tujuan, menampilkan hasil data yang dikirim oleh sumber. Dalam komunikasi data, jenis komunikasinya ada 3 macam, yaitu pertama simplex, yaitu komunikasi data hanya dengan satu arah dari sumber ke tujuan. Kedua, ada half duplex, yaitu komunikasi data dengan 2 arah tetapi tidak bisa melakukan komunikasi secara bersamaan. Ketiga, full duplex, yaitu komunikasi data dengan 2 arah dan bisa melakukan komunikasi secara bersamaan. Sistem informasi pertanahan merupakan perangkat untuk pengambilan keputusan baik di bidang legal, administrasi, dan ekonomi, maupun sebagai alat bantu untuk kegiatan perencanaan dan pembangunan. Ini menurut Dell and McLaughlin, Ali, dan Shakir. Kita masuk ke pembahasannya. Sejarah evolusi pengembangan sistem informasi di Badan Pertahanan Negara. Menurut Loudon and Loudon,
Fungsi dan tujuan sistem informasi adalah: pertama, mendukung pengambilan keputusan; kedua, mendukung pengawasan; ketiga, membantu analisis permasalahan; dan membantu menggambarkan sesuatu yang rumit sehingga mudah dipahami dan mampu menciptakan produk baru. Untuk kekurangan aplikasi di KKP, yang pertama ada implementasi awal dari sisi server sangat mahal. Kedua, kelancaran operasional layanan di kantor pertahanan sangat tergantung pada baik atau tidaknya internet. Kustomisasi aplikasi tidak memungkinkan dalam kasus-kasus di wilayah yang memiliki karakteristik unik, sehingga ketiadaan fitur kustomisasi cukup menyulitkan. Keempat, sangat tergantung pada ketersediaan listrik. Kelima, pengguna seringkali teledor menjaga passwordnya, apakah itu tidak mengganti password default atau tidak mengikuti prosedur logout yang benar, sehingga menempatkan aplikasi dan basis data dalam bahaya penyusup. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah dilakukan pengembangan sistem informasi berulang kali, masih banyak ditemukan adanya kelemahan-kelemahan yang belum diselesaikan. Mahalnya biaya implementasi awal untuk membeli server memang sering terjadi, tetapi masih dapat diminimalisir dengan mengimplementasikan kompetisi awal, sehingga biaya implementasi di awal dapat ditekan tanpa harus membeli peralatan yang mahal. Pemerintah juga perlu membenahi padatnya jaringan yang digunakan saat ini. Ada lebih dari 10 ISP yang beroperasi di Indonesia, yang mengakibatkan rendahnya tingkat kestabilan pertukaran data antar perangkat. Terlebih jika perangkat yang digunakan oleh Badan Pertahanan Negara sangat banyak dan tersebar di berbagai tempat. Pengembangan aplikasi dengan memperbanyak cakupan kustomisasi juga perlu dilakukan, terlebih dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam dan berbeda-beda di setiap wilayah. Pemasok listrik satu-satunya milik pemerintah, yaitu PLN, harus menjamin tersedianya pasokan listrik, terlebih pada sisi server BPN. Dengan komitmen itu, pelayanan yang diberikan BPN kepada masyarakat akan lebih optimal, dan juga proses pengiriman data dari klien ke server tidak ada gangguan yang memungkinkan rusaknya data. Terakhir, admin memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan data. Oleh sebab itu, maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya agar data yang dijaganya aman dari segala penyusup atau dari segala akses ilegal. Sebagai penutup, perkembangan sistem informasi di dalam pengelolaan pertanahan oleh Badan Pertanahan Negara memang sudah mengikuti perkembangan teknologi, tetapi masih banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki. Terlebih lagi, program dari Bapak Presiden Indonesia, yaitu Pak Jokowi, yang mencanangkan pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL. Target yang ditetapkan adalah tahun 2025, bidang tanah seluruh Indonesia mesti sudah terdaftar 100%. Diperlukannya sinergi dari sumber daya manusia dan juga perkembangan teknologi untuk merealisasikan tujuan tersebut. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kesalahan.